Dan ternyata itu terjadi. Waktu 96 naik haji ya bertemu Tuhan Yesus di Ka'bah. Waduh, Ya kan? bertemu Tuhan Yesus di Ka'bah ini luar biasa nih. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua satu kesaksian yang sungguh luar biasa, dan kiranya kesaksian ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, di mana seorang pria yang dulunya dia lahir dari Kristen dan kemudian ketika dia nikah dia pindah keyakinan atau pindah agama. Nah setelah itu teman-teman, setelah dia pindah agama atau sudah mualaf, dia mencoba naik haji atau ibadah haji di Mekah, di Ka'bah. Dan kemudian di sana dia mencoba mengelilingi beberapa putaran Ka'bah tersebut ya. Dan kemudian dia melihat ada satu keajaiban di mana dia melihat seorang yang pakai jubah putih di atas Ka'bah itu, dan itulah yang membuat dia kembali untuk mengikut Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita simak videonya yang berikut ini. Gali dulu kesaksian dari Pak Louis ya, karena ini tahun ke-17 beliau ikut Tuhan Yesus. Sebelumnya nggak ikut Tuhan. Nah apa sih sebelum 17 tahun ini ya, ke belakang itu apa yang terjadi? Saya tuh menikah tahun 84 Ya, dengan menyebutkan syahadat. Oke. Nah. Jadi tahun 84 itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akad nikah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berarti jadi mualaf. Ya, kurang lebih begitu ya. Oke, terus kemudian tahun 96 naik haji ya. Dan waktu melaksanakan haji ini suatu yang luar biasa terjadi. Haji atau umrah? Haji ya? Haji besar ya? Haji besar. Oke. Dan itu karena saya memang tadinya Nasrani. Jadi potong cerita. Jadi ini terlahir sebagai Nasrani Kristen, tetapi karena menikah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tinggalkan Tuhan Yesus. Ya sebetulnya juga enggak juga ya. Di hati masih tetap Tuhan Yesus. Ya. Oh gitu. Saya itu karena sudah dinyatakan mualaf. Oh mualaf ya. Terus jadi saya kawan-kawan di yang lama itu banyak memberikan wejangan, nasihat. Salah satunya itu saya diminta supaya berhaji. Melakukan rukun Islam yang kelima ya. Siapa tahu menemukan hidayah di sana. Oke, siapa tahu. Ya. Jadi waktu mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sebetulnya bukan dorongan hati kecil. Jadi tapi karena mau menikah. Ya. Oke, terus bahkan naik haji nih ceritanya. Saya waktu menikah pun saya bilang saya nggak mau jadi Muslim. Saya perkatakan itu kepada mertua saya waktu itu. Istri saya waktu itu juga bilang, ya udah jalanin aja dulu. Ya. Nanti bagaimana kita lihat belakang. Ya kan? Dan ternyata itu terjadi. Waktu 96 naik haji ya bertemu Tuhan Yesus di Ka'bah. Waduh. Ya kan? Bertemu Tuhan Yesus di Ka'bah ini luar biasa nih. Apa kita mau perpanjang lebar, apa kita agak usah perpanjang lebar nih ya. Yang paling penting intinya tadinya mengucapkan 2 kalimat syahadat karena menikah, lalu mau naik haji dengan harapan supaya menemukan hidayah, artinya supaya menjadi seorang Islam yang kafah begitu ya. Tetapi setelah beliau naik haji ya ketemu Tuhan Yesus. Ketemu Tuhan Yesus di mana itu? Di Ka'bah. Di Ka'bah. Melakukan tawaf. Tawaf. Oke. Putaran keberapa ini? Mengelilingi Ka'bah. Banyak 7 kali. Putaran keberapa? Putaran kelima. Putaran kelima. Bagaimana, apa yang terjadi?
kepala saya itu tanpa sadar menoleh ke Ka'bah, ke atas. Ke atas. Karena Ka'bah itu kan tinggi. Hmm. Ada dorongan yang kuat, saya juga nggak tahu. Padahal waktu manasik haji itu kan diajarkan supaya pada waktu tawaf itu Fokus aja ke depan. mata kita hanya fokus ke orang di depan. Iya. Kaki kiri kita ikut kaki kiri melangkah, kaki kanan ikut kaki. Jadi mengikuti dan jangan melihat ke kiri ke kanan, lihat di kaki orang depan kita. Karena dorongannya kan begitu kuat ya. Waktu itu 2.500.000 jamaah pada tahun 96. 96, oke. Terus? Jadi saya mematuhi itu. Putaran 1, putaran 2, putaran ketiga, putaran 4, tiba-tiba di putaran kelima kepala saya lihat ke Ka'bah. Itu secara tidak sengaja ya? Tidak sengaja. Tidak sengaja. Dan itu luar biasa. Ya karena saya memang tadinya Nasrani, jadi saya tahu bagaimana Tuhan Yesus itu. Iya. Jadi itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Iya. Jadi Tuhan Yesus tuh berdiri di atas Ka'bah melayang ya, dengan baju putih yang berkilau mengkilat luar biasa, sinarnya bukan main. Padahal waktu itu kan tengah hari bolong. Tengah hari bolong. Ya kan udara derajat waktu itu 42 derajat. Jadi panasnya luar biasa. Tapi ada sinar yang jauh lebih hebat, lebih dahsyat. Tuhan Yesus. Jadi waktu melihat menengok ke atas ada penampakan ya. Ada penampakannya. Tuhan Yesus dipastikan bahwa itu adalah kayak cahaya. Ya. Benar. Jadi Tuhan Yesus menggunakan jubah putih, ya, rambutnya gondrong segini. Jadi seperti memberkati. Oke. Jadi orang-orang itu yang melakukan ibadah haji waktu itu berkeliling. Iya. Nah, waktu lihat itu apa reaksi dari Pak? Oh, saya kaget. Saya kaget, orang berteriak. Saya bilang, Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan kesalahan saya. Terus langsung keluar dari barisan itu? Ikut terus ya? Ikut terus sampai saya tiba di depan. Oke. Jadi selesai melakukan itu sampai ke titik yaitu Ka'bah sama Hajar Aswad. Oke. Jadi itu tahun 96. Nah, kemudian pulang dari sana apa yang dirasakan? Ya tidak merasakan apa-apa. Ya, masih tetap dalam iman itu. Ya satu contoh misalnya gini, pertama kali saya tiba di rumah itu dari bandara, udah waktu itu sholat duhur ya, sholat duhur, jadi ayo sholat, katanya sholat. Nah itu sholat pertama sepulang dari haji ceritanya. Tapi saya nggak tahu gimana, pikiran saya juga lagi kacau pokoknya lah. Saya malahan berlawanan arah kiblatnya. Harusnya saya menghadap sana, saya menghadap ke sini. Keliru. Jadi keliru ya. Harusnya kalau sudah melakukan itu kan sampai mengikuti putaran ke-7 sampai selesai, berarti ya apalagi sudah menyentuh Hajar Aswad berarti haji mabrur ya. Harusnya begitu. Iya. Tapi pikiran saya waktu itu juga lagi ketutup gimana saya nggak ngerti. Begitu selesai sholat, saya baru sadar loh, kiblat saya salah nih. Oke. Ya kan? Nah, akhirnya saya bilang, udah biarin aja lah, mau salah mau apa juga. Saya nggak ulangin. Oke. Jadi pulang dari sana sholatnya keliru kiblatnya ya. Nah, terus selanjutnya sampai tahun berapa itu? Kemudian kembali kepada Tuhan Yesus. Jadi saya beberapa kali mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus. Pernah saya udah haji nih, saya datengin Ustadz ke rumah saya, terus dia bilang, coba tahajud. Udah pernah tahajud belum? Saya bilang, nggak, belum. Ayo tahajud. Itu waktu itu tahun 2002 kali ya dulu. Ya. Saya tahajud,
apa yang terjadi waktu saya sholat tahajud itu, waktu saya ruku ini, di belakang saya ini penampakan lagi Tuhan Yesus. Oh. Baju putih juga, mengkilat berkilau segala macam. Saya berteriak. Saya bilang, oh Tuhan Yesus, ampunilah saya. Saya nggak tahu harus berbuat apa ini. Saya berteriak, minta ampun Tuhan. Akhirnya istri saya, ibu saya waktu itu masih hidup. Anak saya dua-duanya juga bangun. Papa ada apa? Papa ada apa? Saya nggak cerita. Saya nggak cerita. Sampai sekarang pun saya nggak cerita itu kepada istri dan anak-anak saya. Dan saya harapkan kesaksian ini Bisa mereka lihat. dan mereka tahu kenapa saya Kembali kepada Tuhan Yesus ya. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman, apa yang diceritakan oleh Bapak ini, pengalamannya sekalipun dia lahirnya dari Kristen, dan ketika dia sudah menikah, dia juga mualaf dan dia pindah keyakinan. Ini ada perumpamaannya dalam Alkitab ya, di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32, di mana di sana ada perumpamaan anak yang hilang, di mana dia meminta hak warisnya atau harta bapaknya untuk dibagikan sama dia, dan setelah itu dia menjualnya. Dia pergi ke negeri jauh, dan setelah dia mengalami kesusahan di sana, dia ingat rumah bapaknya dan kemudian dia kembali. Sama halnya seperti yang dialami oleh bapak ini tadi, ketika dia sudah menikah, dia meninggalkan Tuhan Yesus, dan setelah sekian lama dia rindu kembali untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Dan kita percaya bahwa seperti perumpamaan anak yang hilang itu, ketika dia mengalami kesusahan di luar dan kemudian mau rindu ingin kembali ke rumah bapaknya, malah justru bapaknya itu menyambut dia dengan sukacita dan membuat pesta. Luar biasa teman-teman ya kesaksian ini, dan kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.